Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Sari Uliksan, NPK 19.022.000011 dari kelas manajemen 5A akan mempresentasikan materi dari manajemen rantai pasok. Yang pertama, e-commerce. E-commerce atau yang bisa disebut dengan perdagangan elektronik adalah aktivitas yang mendukung penjualan maupun pembelian secara elektronik. E-commerce meliputi transfer uang, sistem manajemen data, maupun penghitungan stok produk. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang menggunakan piranti elektronik dan melakukan transaksi secara elektronik. Konsep bisnis seperti ini menggunakan internet, televisi, radio, atau lainnya untuk memasarkan produk. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business. Jenis e-commerce seperti ini dilakukan antara produsen atau perusahaan dengan perusahaan. Yang kedua, business to consumer, yaitu jenis bisnis yang sangat umum dilakukan oleh banyak pelaku bisnis, baik pemula maupun UMKM. Yang ketiga, consumer to consumer, yaitu e-commerce seperti ini sangat marak bahkan populer di kalangan pelaku bisnis. Biasanya mereka saling bertemu antar konsumen, baik di dunia digital maupun di dunia offline. Yang keempat, consumer to business. Ini adalah jenis yang berbeda dibandingkan B2C atau business to consumer. Jenis ini mempertemukan antar konsumen dengan perusahaan atau pebisnis. Yang terakhir, business to administration, yaitu jenis e-commerce yang seperti ini adalah perusahaan menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah. Model pemanfaatan kerja samanya berada di sektor publik. Supply chain management, manajemen rantai pasok, merupakan suatu konsep menyangkut pola pendistribusian produk yang mampu menggantikan pola-pola pendistribusian produk secara optimal. Pola baru ini menyangkut aktivitas pendistribusian, jadwal produksi, dan logistik. Komponen dasar supply chain management. Yang pertama adalah plan, yaitu tujuan dari strategi ialah agar tercapainya efisiensi dan efektivitas biaya serta terjaminnya kualitas produk yang dihasilkan hingga sampai ke konsumen. Yang kedua, source. Perusahaan harus mampu memilih supplier bahan baku yang kredibel dan sanggup untuk mendukung proses produksi yang akan dilakukan. Yang ketiga, make. Komponen ini adalah tahapan manufacturing. Manajer supply chain management melakukan penyusunan jadwal aktivitas yang dibutuhkan dalam proses produksi, uji coba produk, pengemasan, dan persiapan pengiriman produk berupa barang atau jasa. Yang keempat, deliver. Perusahaan memenuhi pesanan dari permintaan konsumen, mengelola jaringan gudang, menyimpan, memilih distributor untuk menyerahkan produk ke konsumen, serta mengatur sistem pembayaran. Yang terakhir, return, yaitu perencanaan supply chain management harus mampu membuat jaringan yang fleksibel serta responsif untuk produk, baik barang atau jasa yang cacat dari konsumen, dan membentuk pelayanan aduan konsumen yang memiliki masalah dengan produk yang dikirimkan. Tujuan supply chain management. Yang pertama, mencapai biaya yang minimum dan tingkat pelayanan yang maksimum. Yang kedua, memenuhi kebutuhan konsumen dan menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, bisa memenangkan persaingan pasar. Yang keempat, merencanakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang terdapat dalam supply chain sehingga akan tercipta pelayanan kepada customer yang maksimal dengan biaya yang relatif rendah. Yang terakhir, memaksimalkan nilai keseluruhan yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan customer serta meminimumkan biaya secara keseluruhan seperti biaya pemesanan, penyimpanan, dan transportasi.
strategi SCM atau Supply Chain Management. Membangun hubungan baik dengan pemasok bahan baku. Tidak hanya pelanggan saja, pemasok juga termasuk ke dalam mata rantai dalam pengelolaan manajemen supply chain. Dengan adanya hubungan yang baik dengan mitra, maka dapat memperbesar peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan mitra bisnis yang lain. Selanjutnya adalah dengan meningkatkan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan atau customer. Apabila customer merasa puas dengan pelayanan yang Anda tawarkan, maka pelanggan tersebut dapat melakukan pemesanan ulang kepada perusahaan Anda. Contoh, perusahaan yang menerapkan supply chain management dengan strategi di atas yaitu industri yang bergerak di bidang transportasi dan pengemasan produk atau manufaktur. Tentunya sistem informasi berbasis SCM ini juga dapat dikembangkan oleh perusahaan rintisan atau startup yang menciptakan sistem perangkat lunak khusus untuk menawarkan solusi terkait supply chain management. Kinerja SCM. Dalam SCM, manajemen kinerja dan perbaikan secara berkelanjutan merupakan salah satu aspek fundamental. Oleh sebab itu diperlukan sistem pengukuran yang mampu mengevaluasi kinerja rantai pasokan secara holistik. Dalam SCM, sistem pengukuran kinerja diperlukan untuk yang pertama melakukan monitoring dan pengendalian. Yang kedua, mengomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada rantai pasokan. Yang ketiga, mengetahui di mana posisi relatif terhadap pesaing maupun terhadap tujuan yang hendak dicapai. Yang terakhir, menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing. Untuk menciptakan sistem pengukuran kinerja SCM, beberapa hal yang diperlukan antara lain yang pertama, menentukan apa yang akan diukur dan dimonitor untuk menciptakan kesesuaian antara strategi SCM dengan metrik pengukuran. Yang kedua, setiap beberapa periode pengukuran dilakukan. Yang ketiga, seberapa penting ukuran yang satu relatif terhadap yang lain. Yang terakhir, siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu ukuran tertentu. Struktur sistem pengukuran kinerja SCM. Salah satu aspek fundamental dalam supply chain management adalah manajemen kinerja dan perbaikan secara berkelanjutan. Untuk menciptakan manajemen kinerja yang efektif, diperlukan sistem pengukuran yang mampu mengevaluasi kinerja supply chain secara holistik. SRM dan SCM performance. Pengukuran kinerja supply chain. Pengukuran kinerja supply chain tidak hanya berkaitan dengan satu departemen atau satu fungsional saja, akan tetapi harus mengintegrasikan seluruh area yang relevan, yaitu melibatkan R&D, production, marketing, logistik, dan customer service. Jika melihat secara keseluruhan dalam kacamata supply chain, di mana ultimate goal dari pengukuran kinerja bukanlah hanya kesuksesan dari satu internal bisnis saja, melainkan kesuksesan keseluruhan rantai pasoknya atau supply chain. Sesuai dengan perkembangan sistem pengukuran kinerja supply chain, Chiba dan Horte pada tahun 2001 memperlihatkan 4 tipe pengukuran kinerja SCM. Yang pertama, fungsional measure. Pengukuran secara terpisah dari masing-masing fungsi yang ada dalam supply chain, seperti pengukuran dari perspektif konsumen atau supplier saja. Yang kedua, internal integrated measures. Pengukuran kinerja terhadap semua fungsi yang ada dalam supply chain dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, one set integrated measures. Mendefinisikan kinerja dalam batasan antara organisasi atau antara perusahaan, dan mengukur kinerja antar perusahaan dalam perspektif supplier atau customer. Yang keempat, total chain measure. Pengukuran kinerja supply chain secara lengkap
yang mencakup antara perusahaan termasuk hubungan dari supplier ke konsumen. Perbedaan dari CRM dan SCM. Pertama, SCM adalah memastikan bahwa bahan baku yang dibutuhkan oleh pelanggan telah terpenuhi, sementara CRM adalah berinteraksi dengan pelanggan untuk memastikan mereka mendapatkan dukungan dan layanan yang mereka pesan. Yang kedua, ditinjau dari waktu pelaksanaannya. Proses SCM dilakukan sebelum produk dilempar ke pasar, sedangkan CRM sebelum produk dilempar di pasar. Yang ketiga, SCM menangani dan memiliki relasi dengan vendor atau supplier sementara CRM fokus menangani pelanggan dan pelayanan pada mereka. Yang terakhir, yaitu persamaan antara CRM dan SCM. Secara umum, kedua proses strategi tersebut, baik CRM dan SCM, digunakan untuk membantu kegiatan penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Keduanya sama-sama berkecimpung dalam kebutuhan dan kepuasan pelanggan terhadap kualitas barang dan layanannya, dengan tujuan yang sama, yaitu mendapatkan dan menangani pelanggan, memenuhi kebutuhan mereka secara maksimal, dan memberikan layanan sehingga pelanggan akan setia kepada perusahaan serta menjadi pelanggan setia bagi perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang salah, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.